Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di channel Mas Andi. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita membuat laporan keuangan bulanan dengan bantuan aplikasi Excel. Secara kita tahu bersama bahwa aplikasi Excel ini merupakan aplikasi yang familiar di kalangan para admin dalam membuat laporan keuangan untuk disajikan kepada atasan atau manajer. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data, ya, sebuah data yang akan kita olah untuk dijadikan laporan keuangan yang baik dan benar. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya, dan juga agar mendukung saya untuk lebih mengembangkan channel Mas Andi ini. Oke, kita langsung masuk ke cara membuat laporan keuangan bulanan. Di sini saya sudah menyediakan data mentah laporan keuangan yang dimana terdiri dari nomor, tanggal, jenis barang, satuan, jumlah, harga, debit, kredit, saldo, dan juga keterangan. Di sini laporan keuangan di sini masih akan saya buat general ya. Jadi akan kita ubah lagi ke settingan yang benar ya. Oke. Di sini pertama-tama akan kita buat garis ya atau kolom ini dulu. Di sini kita blok. Kemudian kita pergi ke home. Kemudian kita pilih bagian ini ya, more border. Dan kita pilih yang paling bawah, lines more border ya, paling bawah. Kemudian kita pilih garis yang akan kita gunakan. Saya pilih yang ini ya. Kemudian kita klik outline dan inside. Kemudian kita oke. Maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya yang keterangan rincian laporan keuangan bulanan ini akan kita buat dia menjadi rata tengah ya, dengan cara kita blok. Kemudian kita pergi ke merge and center, maka otomatis dia akan berada di posisi tengah. Jadi menariknya itu ya, saya ulangi, jadi menariknya itu harus sesuai dengan tabel yang akan kita gunakan ya. Jadi tabelnya kan sampai di sini ya, jadi klik sini, jangan sampai lewat. Jadi kita sampai sini ya, kita blok sampai di sini, kemudian kita merge ke center. Kemudian kita ubah tulisannya ya, ukuran huruf ya. Di sini akan saya ubah ukuran huruf menjadi 20 dengan huruf tebal ya. Ini. Kemudian kita blok bagian yang tebal tadi. Kemudian kita akan ubah ratatnya, rata tengah. Klik ini. Dan kita pilih bagian atas ya, agar tulisannya itu berada di atas, di tengah-tengah pas. Kalau ini kan di atas, ini akan berada di tengah. Kita pilih yang middle ini ya. Kemudian kita akan ubah jenis hurufnya. Di sini kita akan munculkan rupiah ya, dengan cara kita blok ya dari harga yang akan kita buat dalam jumlah uang ya. Di sini kita akan blok semuanya sampai di bawah. Kemudian kita pergi ke bagian number sini ya, kita pilih general yang tanda panah ini, kemudian kita pilih accounting. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Oke, jika sudah, di sini kas masuk di sini, ini keterangan kas masuk akan kita buat lebih menarik. Kita blok ya sampai ke bagian
jenis barang sampai jumlah ya. Ini. Kemudian kita pilih mark as center lagi agar posisinya berada di tengah. Oke. Jika sudah, kita blok lagi yang sini sampai bawah ya semua. Kita ubah ukurannya menjadi ukuran 12 standar ya. Kemudian setelah itu di bagian sini yang kas masuk akan saya berikan warna agar lebih memudahkan pembaca bahwa di sini ada keterangan untuk kas masuk. Kemudian di sini yang saya ubah menjadi huruf tebal ya. Oke. Jika sudah, kita tinggal masukkan rumus di bagian sini ya. Yang saya berikan warna sini. Nah, disinilah kan kita buat rumusnya ya. Saya akan tunjukkan warna juga. Jadi teman-teman, kalau ini tidak usah dikasih warna, ini hanya sebagai contoh ya. Ini agar lebih mudahkan teman-teman untuk memahami. Di sini ya, untuk bagian ini yang saya berikan warna ini akan kita akan kita isi dengan rumus ya di sini. Untuk kas masuk di sini, untuk terima dana BOP ya keterangannya, di sini akan saya isi dan dananya misalnya saya isi 5 juta ya. Isi 5 juta. Kemudian untuk bagian kredit, nah kredit di sini adalah bagian untuk pengeluaran. Cara kita ketahui bersama bahwa debit ini adalah bisa diartikan menjadi pemasukan kas ya. Segala jenis pemasukan di kas kita itu dimasukkan di bagian debit. Kemudian apabila pengeluaran kas itu kita masukkan di bagian kredit. Nah, bisa juga bagian hutang piutang ya. Kalau misalnya dia hutang, berarti kita masukkan di bagian kredit. Sedangkan piutang kita masukkan di bagian debit ya. Itu bisa juga diartikan seperti itu. Kemudian bentuk bagian kredit di sini kita akan masukkan yaitu rumusnya kita sama dengan atau bisa saya menggunakan itu plus ya biar lebih cepat. Kemudian kita klik bagian harga, kemudian kita kalikan dengan jumlah. Jadi harga kali jumlah. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung blok bagian sini semua ya. Kemudian kontrol ya dari bagian 250.000 sampai dengan di bawah sini kita kontrol, kita blok, kemudian kita kontrol B. Maka otomatis rumusnya akan bekerja ya. Jadi sudah terisi. Jadi di sini 150.000 ya. 150.000 itu adalah hasil dari perkalian 50.000 dikali dengan 3. Ya, di sini juga 50.000 hasil dari 25.000 dikali 2. Oke, jika sudah, nah kita akan masuk ke bagian saldo ya. Bagian saldo sini kita plus ya. Karena ini saldo ini adalah pemasukan dari kas masuk pertama ya, 5 juta, maka kita hanya tinggal masukkan saja sini ya. Masukkan. Kemudian untuk bagian di sini, bagian kedua sini ini sudah ada pengurangannya 5 juta dikurang 250.000. Caranya 5 juta dikurang 250.000. Maka totalnya 4.750.000. Nah, jika sudah masukkan sini, kita buat seperti yang sebelumnya ya. Kita blok, kemudian kita kontrol D. Otomatis rumusnya akan bekerja. Jadi pengurangannya di sini dari 5 juta kurang 2.250.000 maka sisanya 4.750.000. Kemudian 4.750.000 dikurang 150.000 maka sisanya 4.600.000. Oke. Kemudian bagaimana kita untuk mencocokkan hasil debit kurang kredit ini secara balance ya di bagian sini. Apakah ini sudah balance atau belum hasilnya di sini? Ya. Saya kasih warna ya di sini. Apakah hasil yang di sini itu balance dari pengurangan kredit saldo debit kurang kredit. Caranya gampang ya di sini kita tinggal bagian total sini bagian total kita blok dulu kita blok tebal kita pergi ke sum ya sum kemudian kita blok dari 5 juta ya dari bagian 5 juta sampai bagian bawah ini kita enter ya debit di sini kan karena tidak ada penambahan ya jadi total tetap 5 juta. Kemudian di bagian kredit ya bagian kredit
Di sini kita zoom juga dari 5 juta ya, dari 250.000 kita blok sampai ke bagian 150.000, enter. Kemudian di bagian sini rumusnya plus ini kurang kredit, maka totalnya sama ya, balance dengan penjumlahan di atasnya. Nah, karena di sini dia otomatis ya, bagian sini otomatis, maka jadi penjumlahan kredit, total kredit seluruhnya adalah 3.270.000, sedangkan total dari debit adalah 5 juta. Jadi 5 juta dikurang 3.270.000 hasilnya 1.730.000. Ini adalah hasil keseluruhan. Sedangkan di bagian kredit sini ini adalah pengurangan secara berlanjut ya. Ini pengurangan berlanjut di sini. Maka kita akan lihat apabila hasil yang ini tidak sesuai dengan yang di bagian bawah, maka kita harus melakukan pemeriksaan kembali di mana letak kesalahannya ya. Yang jadi antara dua ini harus balance, tidak boleh selisih. Oke, jika sudah, agar lebih menarik lagi, nah di sini kan untuk apabila kita geser ke bawah maka keterangan di sini akan ikut ya, tidak ikut ya. Nah, akan tidak terlihat. Jadi akan saya ubah agar keterangan di sini ketika kita geser ke bawah tetap akan muncul. Nah, kita dengan cara kita klik bagian sini, kemudian kita view, kemudian kita pilih freeze pen. Kita klik freeze pen, kemudian kita klik ini ya. Jika sudah, maka tidak akan muncul ya. Kita tidak akan bergerak di bagian sini. Kemudian tinggal kita buat lebih menarik lagi. Kita klik ini, kemudian bagian kita tambahkan di sini mengetahui dan juga dibuat. Setelah itu kita blok dan kita buat rata tengah ya, agar lebih menarik lagi. Kemudian kita tinggal buat tebal hurufnya. Oke, jika sudah, kita tinggal berikan warna bagian atas. Saya akan buat warna ini ya. Oke. Nah, di sini dia agar lebih mudah untuk dibaca, di bagian keterangan di sini kan bayar pembelian bahan pembelajaran dari bagian nomor 2 sampai dengan nomor 6. Nah, di sini agar si pembaca lebih memahami bahwa ini adalah pengeluarannya, maka kita tinggal blok marga and center seperti ini. Maka akan terlihat bahwa bagian di sini ini untuk bayar pembelian bahan pembelajaran. Nah, untuk di bagian sebelah bawah sini akan saya blok juga marga and center. Jadi di sini adalah untuk bagian bayar pembelian bahan bermain anak. Nah, setelah itu untuk bagian sini akan saya ubah dia rata kiri ya. Nah, agar tidak susah untuk dibaca. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin merubah lebar setiap kolom, teman-teman cukup memblok ya. Biasanya kan ada teman-teman yang nariknya satu persatu ya. Persatu misalnya segini tarik ya. Ini tarik pelan-pelan satu persatu begitu ya. Nah, caranya cukup mudah, tidak usah seperti itu. Teman-teman tinggal blok saja sampai area mana yang ingin diubah ya, ukurannya, kemudian teman-teman bagian kiri ini tarik sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, maka otomatis itu garisnya akan sesuai sama rata ya ukurannya. Ini kita ukurannya ini ukurannya dia 17,25 atau 23 piksel, maka di bawahnya juga sama. Jadi tidak perlu untuk menarik satu persatu seperti ini. Karena di Excel sendiri menyediakan fasilitas seperti itu untuk pengolahan data. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk bagian ini kita blok dulu. Nah, kemudian
Untuk bagian untuk melakukan print print lembar Excel di sini, agar lembar Excel itu sesuai, nah di sini harusnya kita buat satu satu baris ya, satu baris. Biasanya ini akan berubah, biasanya ini akan menjadi 2 baris, atau 2 lembar ya, menjadi 2 lembar. Bagaimana kita untuk mengaturnya agar sesuai dengan lembaran kertas kita, yaitu kita tinggal pergi saja ke bagian sini ya, Pack Break Preview. Nah di sini. Nah di sini kita akan lihat bahwa lembar ini, bagian biru ini ya, ini adalah bagian untuk print di page 1. Apabila kita tarik di sini ya, maka yang akan di-print oleh print kita itu hanya bagian ininya, hanya bagian ini, batas ini ya, batas ini. Sedangkan untuk yang di sini tidak akan di-print. Jadi kita fungsi daripada page break ini adalah untuk melihat bagian mana yang akan di-print. Nah, jadi ketika kita baris di bagian luar sini, maka hanya bagian inilah yang akan di-print oleh print kita untuk lembar pertama. Begitu sebaliknya apabila ini lembar ini kita buat menjadi 2 lembar ya, 2 lembar, seperti itu. Ini kita tarik ya, muncul dia 2 lembar. Ini masih lembar pertama ya, kita perkecil. Masuk lembar pertama. Nah, sedangkan di bagian sini, nah ini sudah masuk lembar kedua. Seperti ini. Kita bisa buat, nah, jadi misalnya yang ini lembar pertama ya, kita perbesar dulu. Ini lembar pertama ya, baris garis biru ini ya. Ini bagian lembar pertama, sedangkan di bawahnya adalah bagian untuk lembar kedua. Seperti itu. Jadi teman-teman, jika ingin lebih mudah untuk print atau memview lembaran yang akan di-print, caranya mudah seperti itu ya. Kita gunakan bantuan Excel di bagian Page Break Preview. Kita akan mempermudah kita untuk melakukan print. Oke, seperti itu untuk cara membuat laporan keuangan bulanan dengan bantuan Excel dan sangat mudah. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk penggunaan aplikasi Excel ini, teman-teman bisa melakukan komentar di kolom komentar, atau juga bisa chat saya di Instagram @masandi15. Nanti akan saya bantu cara untuk membuat laporan keuangan di aplikasi Excel. Oke, demikian yang saya berikan untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.